Desa gaib di hutan larangan ceritanya dimulai dari seorang pemuda bernama Reno, yang dikenal di kampungnya sebagai seorang petualang. Suatu hari, Reno mendengar cerita dari Pak Yatno, tetua desa, tentang sebuah hutan larangan di ujung desa mereka. Katanya, siapapun yang masuk ke hutan itu dan mendengar suara gamelan di malam hari, pasti tak akan pernah kembali. Reno yang keras kepala malah jadi penasaran. Apa iya seseram itu, Pak? Paling cuma cerita buat nakutin anak kecil, kata Reno sambil tertawa kecil. Pak Yatno cuma menggeleng sambil berkata pelan, kamu jangan coba-coba, no, kalau dengar suara gamelan, jangan pernah nyari sumbernya, pulang aja secepatnya. Reno, dengan penuh rasa ingin tahu, memutuskan masuk ke hutan itu malam harinya, ditemani senter dan parang kecil. Dia melangkah masuk ke dalam gelap, hutan itu terasa aneh, lebih dingin dari biasanya, dan suara serangga malam pun terdengar samar-samar. Setelah berjalan sekitar 1 jam, tiba-tiba Reno mendengar suara gamelan dari kejauhan. Ah, ini pasti penduduk desa sebelah yang lagi latihan, pikirnya, tapi, makin lama suara gamelan itu terdengar semakin dekat. Padahal langkah Reno tetap berada di jalurnya. Aneh, pikirnya, biasanya suara akan melemah jika menjauh, tapi ini seolah gamelannya bergerak mendekatinya. Dia terus berjalan, rasa penasaran mengalahkan rasa takut, sampai akhirnya, di balik rimbunnya pohon, Reno melihat cahaya terang. Ketika dia mendekat, tampaklah sebuah desa kecil yang indah, rumah-rumah kayu berdiri rapi, lampu-lampu minyak menerangi jalan, dan beberapa orang memakai pakaian tradisional Jawa sedang menari diiringi gamelan. Wah, desa ini kok nggak pernah diceritain orang, gumam Reno sambil melangkah masuk. Penduduk desa menyambut Reno dengan ramah. Seorang pria tua yang tampak seperti kepala desa menghampirinya. Selamat datang, anak muda, sudah lama kami menunggu tamu dari luar, katanya dengan senyum lebar. Reno merasa sedikit aneh dengan sambutan itu, tapi dia tetap membalas senyum. Nama saya Reno, Pak, saya nggak sengaja lewat sini. Orang-orang di desa itu memintanya duduk dan makan bersama mereka. Hidangan disajikan di atas daun pisang, semuanya terlihat lezat. Reno yang mulai lapar langsung makan dengan lahap, sambil menikmati suasana. Tapi, di tengah-tengah santapannya, Reno mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Dia menyadari bahwa tidak ada bau makanan, dan ketika dia mencoba memperhatikan orang-orang di sekitarnya, wajah mereka tampak kabur, seolah tertutup kabut tipis. Ini, kok aneh ya? Pikirnya dalam hati. Saat Reno hendak bertanya, suara gamelan tiba-tiba berubah menjadi nada yang menyeramkan. Para penari yang tadi terlihat anggun kini bergerak dengan kaku, seperti boneka kayu yang digerakkan tali. Kepala desa itu mendekati Reno, tapi wajahnya kini berubah menyeramkan, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Kamu sudah makan makanan kami, sekarang kamu milik kami, katanya dengan suara bergema. Reno panik, dia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Suasana berubah total, desa yang tadi terlihat indah kini menjadi gelap dan penuh dengan bayangan menyeramkan. Dia mengingat pesan Pak Yatno dan menyesali keputusannya masuk ke hutan ini. Reno mencoba berlari, tapi semua jalan seperti berputar. Di setiap sudut, wajah-wajah penduduk desa itu terus mengawasinya sambil tertawa aneh. Dengan sekuat tenaga, Reno akhirnya berhasil keluar dari desa itu. Dia terus berlari tanpa henti, melewati pohon-pohon yang seolah ingin menangkapnya, sampai akhirnya, dia tersungkur di pinggir jalan desa tempat tinggalnya. Saat sadar, dia sudah dikelilingi warga desa dan Pak Yatno. Apa yang terjadi? No, tanya Pak Yatno khawatir. Reno hanya bisa terdiam, badannya lemas, dan ketika dia mencoba berbicara, dari mulutnya keluar sesuatu yang kecil dan halus, butiran pasir hitam. Sejak malam itu, Reno berubah. Dia tidak pernah lagi bicara, tidak pernah lagi tersenyum, dan tubuhnya makin lama makin kurus seperti dihisap oleh sesuatu. Setiap malam, dari rumah Reno terdengar suara gamelan lirih, seolah-olah desa gaib itu belum selesai dengannya. Meski Reno sudah kembali ke desa, hidupnya tidak lagi sama. Warga mulai merasa ada yang tidak beres dengannya. Setiap malam, rumah Reno terlihat terang dari dalam, seolah ada pesta besar. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapapun selain Reno yang duduk diam di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Pak Yatno mencoba membantu. Ia mengajak Reno ke seorang dukun kampung bernama Mbah Roso. Saat Mbah Roso melihat Reno, wajahnya langsung berubah tegang. Anak ini membawa sesuatu dari tempat yang seharusnya tidak disentuh manusia, ujar Mbah Roso sambil merapal doa. Ketika Mbah Roso mencoba membaca energi Reno, tiba-tiba ruangan dipenuhi angin dingin. Suara gamelan lirih terdengar. Meski tidak ada alat musik di sana, Reno tiba-tiba tertawa kecil dengan suara yang bukan miliknya. Dia sudah milik kami. Jangan coba-coba mengusik. Suara itu keluar dari mulut Reno, namun jelas bukan dia yang berbicara. Mbah Roso tidak gentar. Ia menaburkan garam dan membaca mantra, mencoba memutuskan ikatan antara Reno dan entitas dari desa gaib itu. Tapi semakin keras ia berdoa, semakin kuat suara gamelan dan tawa menyeramkan memenuhi ruangan. Pak Yatno, ini bukan hal biasa. Dia terikat dengan mereka karena memakan makanan gaib. Kita harus mengembalikan jiwanya ke tempat itu untuk menyelesaikan semuanya, ujar Mbah Roso.
Pak Yatno dan Mbah Roso akhirnya memutuskan untuk membawa Reno kembali ke hutan larangan. Dengan segala persiapan, mereka memasuki hutan itu malam harinya. Reno yang sudah seperti mayat hidup hanya bisa mengikuti mereka dengan langkah kaku. Ketika mereka sampai di lokasi desa gaib itu, suasana mendadak berubah. Desa yang sebelumnya indah kini tampak seperti reruntuhan. Rumah-rumah kayu terlihat lapuk, dan suara gamelan bergema dari setiap sudut. Penduduk desa muncul satu persatu, tapi mereka kini terlihat menyeramkan, seperti mayat hidup dengan wajah hancur. "Kembalikan dia," ujar Mbah Roso dengan tegas. "Kepala desa gaib itu muncul, dia sudah milik kami. Tapi jika kalian ingin mengambilnya kembali, kalian harus membayar harganya." "Harga apa?" tanya Mbah Roso. Sang kepala desa tersenyum dingin, "Nyawa lain sebagai gantinya." Pak Yatno gemetar, dia tahu ini adalah keputusan besar. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Reno tiba-tiba berteriak dengan suara yang kembali normal, "Pak, jangan, saya yang salah, biar saya yang menanggungnya." Dengan air mata di matanya, Reno berjalan ke arah kepala desa. Sebelum siapapun bisa mencegahnya, Reno tersenyum kecil ke arah Pak Yatno dan Mbah Roso. "Terima kasih sudah mencoba, tapi saya tahu ini akhir saya." Saat Reno memasuki desa, tubuhnya perlahan menghilang. Desa gaib itu juga memudar bersama dengan suara gamelan yang perlahan menghilang. Pak Yatno dan Mbah Roso hanya bisa berdiri terpaku. Mereka tahu Reno telah memilih mengorbankan dirinya untuk menghentikan teror itu. Sejak saat itu, suara gamelan tidak pernah terdengar lagi di hutan larangan. Tapi setiap kali ada yang nekat mendekati hutan, mereka mengaku melihat seorang pemuda berdiri di tengah jalan setapak, menatap mereka dengan senyum sedih, seolah memperingatkan untuk tidak masuk lebih jauh. Tahun-tahun berlalu, dan kisah tentang Reno yang hilang masih sering dibicarakan warga desa. Namun, semakin sedikit yang berani mendekati hutan larangan itu. Mereka yang mencoba, kebanyakan kembali dengan cerita yang sama, merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, atau mendengar suara gamelan yang tiba-tiba berhenti begitu saja setelah mereka berbalik arah. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dimas, yang baru pindah ke desa tersebut, mendengar cerita itu dari teman-temannya. Dimas, yang terkenal dengan keberaniannya, merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki hutan larangan itu sendiri. Malam itu, Dimas membawa senter dan kamera, berniat merekam apa yang terjadi di hutan tersebut. Setibanya di batas hutan, rasa takut seketika menyelinap dalam dirinya, tapi dia terus maju. Hutan itu tampak lebih gelap dari yang dia bayangkan, dan udara di sekitar terasa lebih dingin. Dimas terus berjalan, mengikuti jalur yang sempit, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kisah itu. Tiba-tiba, seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan, dia mendengar suara gamelan. Itu suara yang sama, suara yang begitu khas, bergaung di kegelapan malam. Dimas berhenti sejenak, mencoba memastikan apakah itu benar adanya. "Ah, pasti cuma imajinasi," gumam Dimas, tapi entah kenapa, dia merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Dia melangkah lebih jauh, dan semakin dekat dengan suara itu. Dalam hati, dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya mendengar suara angin atau binatang liar. Namun, suara gamelan itu semakin nyata, bahkan bisa ia rasakan getarannya di tubuhnya. Tak lama, Dimas tiba di sebuah clearing, sebuah tempat lapang di tengah hutan yang tak dia ketahui sebelumnya. Di sana, ia melihat sebuah desa yang sangat mirip dengan yang digambarkan oleh Pak Yatno, rumah-rumah kayu dengan cahaya redup, dan orang-orang yang tampaknya sedang berpesta. Mereka mengenakan pakaian tradisional, dan gamelan mereka berdering dengan nada yang indah. Namun aneh, orang-orang itu, yang tampaknya tak memperhatikan Dimas, menari dengan langkah yang teratur, seolah-olah terhipnotis oleh musik itu. Dimas mendekat dengan penuh rasa penasaran, meskipun hatinya mulai terasa berat. Ketika dia hampir sampai, tiba-tiba seorang pria tua yang mengenakan pakaian adat menghampirinya, matanya gelap, seakan tak ada kehidupan di dalamnya. "Selamat datang, anak muda," kata pria itu dengan suara rendah, "kami telah menunggu kedatanganmu." Dimas, yang semakin merasa tidak nyaman, bertanya, "Siapa kalian? Apa ini semua?" Pria tua itu tersenyum, wajahnya tiba-tiba terlihat menyeramkan. "Kami adalah penghuni desa yang terkutuk, tempat di mana waktu tidak berjalan, dan siapa yang datang ke sini, tidak akan pernah bisa kembali. Kamu sudah memilih untuk datang, dan sekarang kamu harus membayar harga yang sesuai." Dimas merasa kakinya tak bisa bergerak. Sebuah suara lirih terdengar, seperti suara Reno yang mengingatkan dari jauh, "Jangan, kalian harus keluar sekarang." Namun, sebelum Dimas sempat berlari, tubuhnya terasa kaku. Semua orang di desa itu menatapnya dengan mata kosong, dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, Reno muncul. Wajahnya kini terlihat seperti bayangan yang memudar, tubuhnya transparan dan hampir tak terlihat, tetapi senyum sedihnya tetap ada. "Aku terjebak di sini, dan sekarang giliranmu," kata Reno dengan suara pelan. "Kami adalah bagian dari mereka sekarang." Dimas berteriak, berusaha lari, tetapi tubuhnya tak bergerak. Desanya, orang-orang, semuanya menghilang dalam kabut tebal. Dimas mendapati dirinya kembali di jalan setapak yang sama, dengan suara gamelan yang kini hanya terdengar sangat pelan, seakan datang dari tempat yang sangat jauh. Pada keesokan harinya,
Warga desa menemukan Dimas tergeletak di pinggir hutan, tubuhnya kaku dan matanya kosong, seperti yang dialami Reno bertahun-tahun lalu. Mereka segera membawa Dimas kembali ke desa, tetapi seperti Reno, dia tidak pernah benar-benar kembali. Warga desa hanya bisa menatap, mengetahui bahwa kini ada 2 jiwa yang terperangkap dalam desa gaib itu. Desa gaib di hutan larangan itu tetap ada. Tidak ada yang tahu pasti kapan ia muncul, atau siapa yang selanjutnya akan menjadi korban. Namun, bagi mereka yang berani mendekat, suara gamelan itu selalu menunggu.